warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin dengan NIM D1B1200104, Program Studi atau Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baiklah, melalui video singkat ini saya akan menjawab kembali kuis mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Soal nomor 1 yaitu apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium. Nah, data karakter tanah yang dilaporkan dari suatu kegiatan analisis laboratorium, datanya itu harus valid atau minimal harus bias. Untuk meminimalkan bias, perlu diketahui sumber bias itu dari mana. Sumber bias dapat berasal dari lapangan ataupun laboratorium. Perlu juga dilakukan pendekatan meminimalkan bias sejak sampling di lapangan atau analisis di laboratorium. Selanjutnya nomor 2, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analis dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Yang pertama yaitu koleksi dan penanganan sampel harus dilakukan dengan baik agar meminimalkan terjadinya kesalahan. Yang kedua yaitu kontaminasi. Media bebas analit merupakan alat yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi. Yang ketiga yaitu penyimpanan atau perlindungan sampel. Perubahan fisik dan kimia pada sampel tanah dapat terjadi antara pengumpulan dan analisis. Yang keempat yaitu waktu tunggu sampel. Waktu tunggu sampel merupakan waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel. Yang kelima yaitu subsampling sampel tanah. Sampel tanah yang tiba di laboratorium tidak dianalisis sepenuhnya. Batas deteksi yaitu perkiraan konsentrasi di mana orang dapat cukup yakin bahwa senyawa tersebut itu ada. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Yang pertama yaitu grafimetri. Analisis grafimetri menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit atau padat atau cair atau ion berdasarkan massanya. Yang kedua yaitu titrimetri. Dalam titrimetri atau teknik volumetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan per reaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Yang ketiga yaitu kolorimetri. Analisis kolorimetri ini merupakan metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Selanjutnya yaitu spektrofotometri, yaitu teknik standar yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Selanjutnya yaitu anatomic absorption spectroscopy yang merupakan prosedur dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap oleh atom. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang Anda pahami dari spektrofometri dan spektrofometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Nah, spektrofotometri ini merupakan teknik standar untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Spektrofometri dapat diukur menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya yaitu spektrometri serapan atom yang dapat mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya. Terima kasih.